Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul The Killer Game yang masih anget-angetnya untuk ditonton. Film ini akan sangat seru karena pemeran utamanya adalah Scott Adkins atau si Boyka dan juga Dave Bautista si pemain SmackDown. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria kaya raya yang kala itu hendak menonton pertunjukan tari balet kesukaannya. Terlihat juga pria kaya tersebut yang dikawal ketat oleh para bodyguard demi keamanannya. Ketika masuk ke dalam gedung pertunjukan, rupanya di sana sudah ada seorang pembunuh bayaran bernama Joe yang tengah mengincar si pria kaya tersebut. Tak lama pertunjukan tari balet pun dimulai dan terlihat si pria kaya raya menonton di kursi VIP. Di balik itu, Joe si pembunuh bayaran langsung saja melakukan aksinya dengan menghabisi satu persatu bodyguard si pria kaya itu. Kemudian Joe masuk ke dalam studio dan langsung menghabisi si pria kaya tersebut. Akibat tewasnya si pria kaya, seisi studio menjadi kacau dan Joe segera melarikan diri keluar. Di tengah pelariannya, Joe tak sengaja melihat ada seorang penari balet yang terjatuh dan terinjak-injak oleh orang lain. Dengan sigap, Joe menolong si penari lalu menggendongnya keluar. Saat di luar, si penari pun berterima kasih kepada Joe karena telah menyelamatkannya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba kepala Joe mendadak pusing dan seketika membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Joe sudah berada di klinik dan sedang ditangani oleh seorang dokter. Di sini sang dokter belum dapat mengetahui apa penyakit Joe sebenarnya, yang selalu mendadak pusing dan pandangannya buram. Namun sang dokter berjanji akan segera mengetahui penyakit Joe sesudah hasil tes darahnya keluar. Setelah itu Joe mendatangi mentor sekaligus gurunya yang selama ini selalu memberikan pekerjaan kepada Joe. Si mentor pun sangat puas karena Joe dapat menghabisi pria kaya sebelumnya tanpa ketahuan orang. Si mentor yakin kalau klien mereka pasti akan memberikan bonus kepada Joe. Di sini Joe curhat kepada si mentor tentang kondisinya yang selalu pingsan mendadak dan penglihatannya menjadi buram. Joe khawatir jika dirinya mengidap penyakit mematikan dan tidak bisa hidup lama lagi. Mendengar hal tersebut, si mentor mencoba menenangkan Joe dengan mengatakan kalau gejala yang dirasakan Joe sudah biasa dialami oleh orang-orang, sehingga Joe tidak usah panik lagi. In this game, you wouldn't know what target to shoot. Minus expenses. I'll buy you a new calculator. Minus my commission. Selanjutnya, Joe mendatangi tempat latihan tari balet untuk menemui si penari kemarin. Rupanya sekarang Joe bermaksud untuk memberikan ponsel si penari yang kemarin sempat terbawa olehnya. Barulah di sini mereka berkenalan dan ternyata nama si penari itu adalah Maisie. Sebagai ucapan terima kasih karena Joe telah menolongnya, Maisie pun mengajak Joe makan malam di restoran mewah. Tentu saja Joe menerima ajakan Maisie karena rupanya Joe mulai tertarik dengan kecantikan dan kebaikan Maisie. You really are a lifesaver. First time I've heard that.
Singkat cerita, malam harinya terlihat Joe yang sedang makan malam bersama dengan Maisie. Bukan hanya Joe yang tertarik dengan Maisie, sepertinya Maisie juga telah jatuh hati kepada Joe. Lalu mereka pun lanjut mengobrol tentang pengalaman masing-masing. Ditambah dengan gombalan dari Joe yang membuat Maisie kelepak-kelepak. I'll need a good getaway driver. That seems risky. A place where they get to decide who they really want to be. Hari-hari berikutnya kini Joe telah resmi berpacaran dengan Maisie. Meskipun Joe sedang sibuk dengan pekerjaannya yaitu pembunuh bayaran, namun ia selalu menyempatkan diri demi bisa bertemu dengan Maisie. Bahkan sekarang Joe telah berhasil menggarap ladang milik Maisie yang rasanya tak ada duanya. Di suatu malam Joe mengenalkan Maisie kepada si mentor dan istrinya. Terlihat si mentor yang ikut bahagia karena sekarang Joe sudah tidak menjomblo lagi. Kemudian mereka semua merayakan ulang tahun Joe karena ternyata tepat hari ini Joe berulang tahun. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, si mentor sempat menyarankan Joe agar sebaiknya jujur tentang pekerjaannya terhadap Maisie. Jika Maisie memang benar mencintai Joe, maka ia akan menerima apapun pekerjaan Joe. Mendengar hal tersebut, Joe pun menjawab kalau ia akan mencobanya nanti. Hari berikutnya Joe mendatangi sang dokter yang sebelumnya memeriksa Joe. Kemudian sang dokter menjelaskan dari hasil tes labnya Joe divonis menderita penyakit langka yaitu kelainan neurodegeneratif. Secara cepat penyakit itu akan membuat Joe hilang ingatan, kebutaan dan sakit kepala yang amat sangat. Sang dokter meminta maaf karena pihak medis belum menemukan obat untuk penyakit tersebut. Sang dokter juga mengatakan kalau prediksinya umur Joe hanya akan bertahan selama 3 bulan lagi. Hingga sebaiknya Joe lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendengar hal tersebut, Joe pun hanya bisa terdiam lalu pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Joe sempat berniat akan melakukan hal bodoh dengan pistolnya. Namun seketika Joe melihat foto Maisie yang membuatnya tidak jadi melakukan hal tersebut. Kemudian Joe berpikir keras bagaimana caranya setelah meninggal nanti Joe ingin meninggalkan harta warisan yang banyak untuk Maisie. Setelah mendapatkan ide, Joe pergi ke rumah si mentor untuk meminta bantuannya. Saat bertemu dengan si mentor, Joe menjelaskan kalau dokter sudah memvonis hidupnya hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Semua itu karena penyakit langka yang selama ini Joe derita. Mendengar hal itu, seketika si mentor terkejut dan ia meminta Joe agar sebaiknya memeriksa lagi penyakitnya ke dokter lain. Namun Joe menolak karena itu semua hanyalah percuma. Joe sudah ikhlas kalau dirinya harus tewas. Namun Joe ingin kematiannya meninggalkan warisan yang banyak untuk Maisie, sehingga nantinya Maisie dapat hidup dengan layak. That's what I've decided. You're around like a drunk, shitting myself. Seandainya Joe mati karena penyakit atau kecelakaan, maka asuransi jiwa hanya akan cair $2 juta. Namun berbeda jika Joe mati karena dihabisi seseorang, maka asuransi jiwa akan cair sebesar $22 juta. Dan itu sangat cukup untuk bekal Maisie selama 20 tahun ke depan. Joe memohon kepada si mentor agar mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi dirinya. Karena dengan begitu nantinya asuransi jiwa akan cair sebesar $22 juta. Mendengar hal tersebut, jelas saja si mentor menolak. Karena ia tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Si mentor sudah menganggap Joe seperti anaknya sendiri. Jadi tidak mungkin ia tega mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Joe. Kemudian Joe pamit pergi dengan alasan untuk menenangkan diri sejenak. Tanpa disangka ternyata Joe pergi bukan menenangkan diri, melainkan mendatangi ketua organisasi pembunuh bayaran yang mempunyai jaringan mendunia. Saat bertemu, si ketua pembunuh bayaran sempat terkejut melihat kedatangan Joe. Si ketua pun langsung bertanya apa yang Joe inginkan darinya. Joe menjawab jika dirinya ingin membuat kontrak untuk mengeksekusi seseorang. Si ketua sempat heran kenapa Joe tidak melakukannya sendiri atau meminta bantuan kepada si mentor.
Joe menjawab kalau si mentor menolak pekerjaan ini dan itulah alasan kenapa Joe sampai mendatanginya. Lalu si ketua lanjut bertanya memangnya siapa orang yang menjadi target Joe, sampai-sampai ia meminta bantuan kepadanya. Joe menjawab kalau orang itu adalah Joe sendiri. Si ketua sempat tidak percaya dan menganggap Joe hanya sedang bercanda. Namun Joe berjanji akan mentransfer uang $2 juta jika si ketua mau memerintah pembunuh bayaran lain untuk menghabisinya. Alhasil si ketua pun setuju dan mulai sekarang kontraknya akan dibuatkan. Kemudian si ketua menjelaskan kalau Joe tidak dapat membatalkan kontrak itu dan para pembunuh bayaran suruhannya akan mulai memburu Joe setelah 24 jam ke depan. Setelah mengerti dengan permainannya, Joe berterima kasih lalu pergi dari sana. Sorry to waste your time. Dengan cepat si ketua langsung mengirim data Joe kepada 2 tim pembunuh bayarannya. Tim yang pertama beranggota 5 orang berasal dari Korea. Terlihat saat ini mereka sedang membrutal di sebuah klub malam yang ada di sana. Selesai membrutal, tim itu dapat pesan dari si ketua yang memberi misi untuk menghabisi Joe setelah 24 jam ke depan. Dengan sigap, mereka semua langsung saja bersemangat untuk menghabisi Joe apalagi bayarannya besar. Kemudian si ketua memberi pesan kepada tim keduanya yang beranggota 2 orang dan selalu memakai motor. Terlihat saat ini mereka sedang menyiksa orang lalu mendapat pesan itu dari si ketua. Dengan cepat mereka langsung menghabisi orang tersebut lalu pergi untuk mempersiapkan diri. Singkat cerita, kini Joe hanya mempunyai waktu 1 jam lagi sebelum diburu oleh pembunuh bayaran suruhan si ketua. Joe pun menemui Maisie si kekasih lalu ia mengajaknya mengobrol berdua. Di sini Joe meminta maaf karena sepertinya ia tidak akan ada lagi di samping Maisie. Namun meskipun begitu, Joe berjanji kalau Maisie akan mendapat uang banyak untuk biaya sehari-harinya. Sontak saja Maisie marah dan ia tidak mengerti dengan apa yang Joe katakan. Maisie sama sekali tidak membutuhkan uang Joe karena yang ia butuhkan hanyalah kehadiran Joe di sampingnya. Joe pun hanya bisa terus meminta maaf lalu pergi meninggalkan Maisie. Setelah itu Joe pulang ke rumah untuk mempersiapkan mental. Karena sebentar lagi para pembunuh bayaran akan memburu Joe. Di balik itu terlihat tim pembunuh bayaran dari Korea yang hampir sampai ke rumah Joe untuk memburunya. Namun di waktu yang sama tiba-tiba Joe mendapat panggilan dari sang dokter yang meminta maaf karena ia telah salah memberi informasi. Sang dokter menjelaskan kalau hasil labnya telah tertukar dengan pasien lain yang artinya Joe tidak mengidap penyakit langka mematikan. Hasil lab Joe sebenarnya baik-baik saja dan rasa sakit kepala serta penglihatan buram itu hanyalah hal wajar. Dokter menyarankan supaya Joe kembali bersemangat meneruskan hidup dan meminta maaf atas semua kesalahan diagnosanya. Mendengar hal tersebut, Joe hanya bisa ngahuleng sebab para pembunuh bayaran yang diperintah menghabisinya pasti sudah dekat. Ditambah waktu juga hanya tinggal tersisa beberapa detik lagi dan setelah itu Joe akan benar-benar diburu. Mau tidak mau akhirnya Joe harus melawan mereka semua karena kontrak pembunuhannya tidak bisa dibatalkan. Tak berselang lama datanglah satu tim pembunuh bayaran dari Korea yang langsung memasuki rumah Joe. Di sini Joe sempat mengingatkan kepada mereka agar sebaiknya pergi karena Joe tidak jadi ingin mati. Namun jelas mereka menolak hingga Joe harus melawannya satu persatu. Setelah berhasil menghabisi 4 dari mereka, kini Joe harus berhadapan dengan pemimpinnya. Hanya dengan 1 kali lemparan, Joe dapat menghabisi orang tersebut. Kemudian Joe pergi keluar dan di sana ia harus berhadapan lagi dengan 2 pembunuh bayaran yang menggunakan motor. Joe memancing mereka ke suatu tempat dan di sini barulah Joe melawan mereka berdua.
Namun dengan mudah tentunya Joe dapat menghabisinya juga. Selanjutnya Joe pergi dengan menggunakan motor si pembunuh bayaran tadi. Adegan berpindah kepada si ketua organisasi pembunuh bayaran yang mendapat kabar kalau dua timnya telah gagal menghabisi Joe. Si ketua pun menganggap Joe telah melanggar peraturan, karena seharusnya Joe tidak menghabisi para pembunuh bayarannya. Sebab itu semua adalah perintah Joe sendiri. Alhasil si ketua pun langsung menugaskan lagi kepada 4 tim pembunuh bayaran terbaik Eropa untuk memburu Joe. Bukan hanya itu, si ketua juga menugaskan tangan kanannya yang bernama Max agar mengerahkan pasukannya untuk memburu Joe. Seorang pembunuh bayaran bernama Isaac langsung semangat ketika mendapat pesan dari si ketua untuk menghabisi Joe. Apalagi sekarang si ketua menaikkan bayarannya menjadi $4 juta sebagai pelajaran untuk Joe yang telah melanggar peraturan. Di sisi lain memperlihatkan dua pembunuh bayaran kakak beradik yang salah satu dari mereka adalah Scott Eskin atau si Boyka. Terlihat Scott juga yang sangat bersemangat tatkala mendapat pesan dari si ketua yang menugaskannya untuk memburu Joe. Kemudian si ketua mengontak dua pembunuh bayaran wanita seksoi namun sangat brutal. Terakhir si ketua menghubungi pembunuh bayaran dari Spanyol yang kini sedang membantai kelompok mafia. Selesai menghabisi kelompok mafia itu, si pembunuh bayaran dari Spanyol langsung saja terbang ke Amerika untuk memburu Joe. Adegan berpindah kepada Joe yang kini mendatangi rumah si mentor. Si mentor yang melihat Joe terluka, ia pun langsung mengobati lukanya. Kemudian Joe menceritakan tentang si dokter koplak yang telah salah mendiagnosanya. Sedangkan Joe sudah membuat kontrak dengan ketua organisasi pembunuh bayaran terbesar di Eropa untuk menghabisi dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, si mentor mengatakan satu-satunya cara jika Joe ingin tetap hidup maka ia harus melawan mereka semua. Sebenarnya Joe juga telah melanggar peraturan karena seharusnya Joe tidak boleh menghabisi mereka. Namun si mentor berjanji akan membantu Joe mengatasi masalahnya dengan si ketua organisasi pembunuh bayaran. Di sisi lain, Isaac si pembunuh bayaran berkulit hitam sudah mulai melakukan pemburuannya terhadap Joe. Namun ia diberitahu oleh si ketua organisasi agar lebih baik menangkap dulu kekasih Joe yaitu Maisie supaya nantinya lebih mudah menghabisi Joe. Dengan cepat Isaac dan supirnya langsung saja mendatangi Maisie yang hendak masuk ke rumah lalu menculiknya. Berpindah kepada Joe yang sekarang mendatangi sebuah kastil lalu menyiapkan berbagai jebakan di sana. Kemudian Joe mengirimkan lokasinya kepada si ketua organisasi dan memerintah semua pembunuh bayarannya agar datang ke kastil tersebut. Rupanya Joe berniat akan membantai mereka semua di kastil itu. 30 menit kemudian datanglah Scott Adkins dan adiknya yang selalu berteriak meminta Joe agar keluar. Namun Joe membalas teriakan itu dengan lemparan granat dan terjadilah ledakan. Sialnya Scott dan adiknya masih selamat hingga Joe harus melawan mereka berdua. Melihat adiknya tewas, Scott langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Joe. Namun karena Joe pemeran utama, ia pun dapat menghabisi Scott Adkins. Di waktu yang sama, Joe langsung diserang lagi oleh dua pembunuh bayaran wanita hingga terjadi aksi tembak-tembakan.
Namun beruntung kedua pembunuh bayaran itu menginjak jebakan hingga membuat keduanya langsung koat. Tanpa diberi jeda, Joe harus melawan lagi si pembunuh bayaran dari Spanyol dan inilah aksinya. Namun lagi-lagi Joe terselamatkan oleh jebakan yang sebelumnya ia buat. Setelah menghabisi pembunuh bayaran dari Spanyol, Joe dihubungi oleh Isaac yang telah berada di luar sambil menyandra Maisie, kekasih Joe. Isaac meminta Joe agar sebaiknya menyerahkan diri dan ia berjanji tidak akan menyentuh Maisie. Tak ada pilihan lain, akhirnya Joe hanya bisa pasrah lalu meminta agar Isaac menunggu di luar. Di waktu yang sama datang lagi Max, si tangan kanan ketua organisasi dan pasukannya yang langsung masuk ke dalam kastil untuk memburu Joe. Akibat hal tersebut, Joe tidak jadi keluar menyerahkan diri kepada Isaac, sebab ia harus melawan dulu Max dan pasukannya. Melihat Max dan pasukannya masuk ke dalam, Isaac juga berencana untuk menyusul mereka. Sementara Maisie ia titipkan dulu kepada supirnya. Tak berselang lama, Joe pun mulai membantai satu persatu pasukan Max yang masuk ke dalam kastil. Di tempat lain memperlihatkan Maisie yang berpura-pura kebelet sehingga ia meminta izin kepada supir Isaac untuk keluar. Namun ketika di luar, Maisie langsung mengambil sepotong kayu lalu ia gunakan untuk menghajar supir Isaac. Di balik itu, Joe yang sudah berhasil menghabisi sebagian anak buah Max, ia pun mencoba kabur keluar. Namun di sana Joe harus ditodong oleh Isaac yang berhasil membuntutinya. Isaac pun meminta Joe agar membuang senjata lalu ikut bersamanya. Akan tetapi setelah Joe membuang senjata, datanglah Maisie menggunakan mobil Isaac dan langsung menabrak Isaac. Kemudian Maisie membawa Joe pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Maisie meminta Joe untuk menjelaskan semuanya. Joe mengatakan kalau ia mengira hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Sehingga Joe menyewa organisasi pembunuh bayaran terbesar di Eropa untuk memburunya. Semua itu Joe lakukan karena jika sampai Joe tewas terbunuh, maka asuransi jiwanya akan cair 22 juta dolar. Dan itu semua untuk Maisie. Namun ternyata Joe tidak jadi tewas sebab dokter telah salah mendiagnosa penyakitnya. Oleh sebab itulah jalan satu-satunya sekarang adalah menghabisi mereka semua. Karena kontrak dengan organisasi pembunuh bayaran tidak bisa dibatalkan. Kemudian Joe juga jujur dengan mengatakan kalau pekerjaannya selama ini adalah pembunuh bayaran. Namun ia selalu bekerja mandiri bersama si mentor, tidak terikat dengan organisasi manapun. Mendengar hal tersebut, Maisie sama sekali tidak mempermasalahkan pekerjaan Joe, yang terpenting Joe selalu setia kepadanya. Tak lama tiba-tiba Maisie menepikan mobilnya lalu ia pun pingsan. Ketika dicek ternyata Maisie terkena peluru nyasar dan Joe segera membawanya pergi mencari bantuan. 30 menit kemudian Joe membawa Maisie ke sebuah gereja dan bertemu dengan seorang pendeta. Beruntung Maisie dapat siuman sehingga Joe langsung memeluknya. Si pendeta yang melihat hubungan mereka sudah sangat dekat menyarankan agar sebaiknya mereka menikah saja. Mendengar hal tersebut, Maisie dan Joe langsung bahagia karena memang itu tujuan mereka. Pada akhirnya Joe meminta si pendeta agar menikahkan mereka sekarang juga. Namun ketika akan mengucapkan akad, tiba-tiba ternyata itu adalah Isaac yang masih selamat meskipun sempat ditabrak oleh Maisie. Tak lama datang juga Max, si tangan kanan dan pasukannya yang melempar granat ke dalam gereja tersebut. Beruntung Joe dan Maisie berhasil selamat sedangkan si pendeta terkena tembakan di bahunya.
Joe meminta Maisie untuk mengobati si pendeta sedangkan dirinya akan melawan Isaac, Max, dan pasukannya. Name's changed, my brother. Just come on out, baby. Di tengah pertempuran, Joe dapat membuat Isaac tertimpa tangga hingga membuatnya tidak berdaya. Kemudian Joe saling menodong dengan Max. Namun sialnya Joe kehabisan peluru. Alhasil Joe hanya bisa pasrah dan tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Maisie. Pada akhirnya Joe dapat menghabisi semua pembunuh bayaran yang memburunya. Really? Come on, man. Adegan berpindah kepada si ketua organisasi pembunuh bayaran yang dihampiri oleh si mentor. Rupanya si ketua masih tetap akan memburu Joe dengan memerintah lagi para pembunuh bayaran yang lain. Namun dengan cepat si mentor menghabisi si ketua dan kini semua urusan Joe telah selesai. 3 hari kemudian memperlihatkan Joe dan Maisie yang sedang menikah secara resmi. Yang memandu pernikahan mereka ternyata adalah si pendeta yang sebelumnya ditembak Isaac. Setelah sah menjadi suami istri, Joe berjanji akan pensiun dari pembunuh bayaran dan memulai hidup baru dari nol bersama dengan Maisie. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hapura Film.